Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Bapak dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 3, insyaallah kita akan melaksanakan ujian tengah semester secara lisan dan melalui video Zoom ini. Sudah bergabung sebanyak 10 orang. Jadi mungkin ada 1 atau 2 orang lagi yang akan bergabung, namun kita tunggu melalui link Zoom ini saja nanti. Sudah siap untuk melaksanakan ujian? Oke, untuk yang pertama kepada Amelia Sari. Ada Amelia Sari? Silakan diaktifkan. Iya, Pak. Oke, Amelia Sari, selama kita diskusi berkaitan tentang sejarah peradaban Islam 3, apa yang Amelia Sari pahami? Silakan disampaikan. Sejarah pembaruan di dunia Islam, Pak. Silakan. Pengertian pembaruan, menurut etimologi, pembaruan berasal dari bahasa Arab yang memiliki istilah tajdid yang bermakna proses cara membarui. Latar belakang terjadinya pembaruan itu muncul manakala umat Islam sadar bahwa sudah jauh tertinggal dari bangsa Eropa atau umat Nasrani, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk-bentuk pembaharuan di dunia Islam, satu, pemurnian ajaran Islam dari syirik, tahayul, bid'ah kembali kepada ajaran Al-Quran. Yang kedua, pembaharuan ijtihad. Yang ketiga, menghargai akal. Yang keempat, menolak taklid. Contoh-contoh pembaharuan di dunia Islam. Satu, menolak taklid. Yang kedua, menolak paham fatalisme. Yang keempat, pemurnian ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam bidang pembaruan di dunia Islam, yaitu di Mesir Al-Tahtawi, Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho. Di Turki, Sultan Mahmud II, Tanzimat, Utsman Muda, Turki Muda, di India, Mujahidin, gerakan Muhammad Iqbal, gerakan Muhammad Ali, gerakan Aligarh. Bentuk pembaharuan Muhammad Abduh dalam bidang ilmu tauhid, taklid. Muhammad Ali Pasha, bentuk pembaharuan memperbaiki hubungan luar negeri dengan negeri-negeri barat, memperbaiki kondisi politik dalam negeri. Pembaharuan yang dilakukan At-Tahtawi dalam bidang pengetahuan, bidang pemerintahan, mungkin Dulu Amelia, kita ke kawan lain, ke Rizka Nurhaliza. Pak. Rizka Nurhaliza, dari beberapa materi yang sudah kita diskusikan, apa yang Rizka pahami berkaitan materi yang kita diskusikan? Silakan.
Pengertian pembaruan. Pembaruan dapat didefinisikan sebagai proses, cara pembuatan dan memperbarui. Jadi pembaruan itu adalah proses untuk membuat sesuatu menjadi baru. Latar belakang terjadinya pembaruan dunia Islam itu, ketika itu umat Islam sadar bahwa mereka telah jauh tertinggal dari bangsa Eropa, umat Nasrani, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran ini tumbuh pada saat masa senja Imperium Ottoman di Turki. Bentuk dan contoh pembaruan dunia Islam itu adalah penolakan taklid, pembukaan ijtihad, penolakan paham fatalisme, perkembangan menghargai akal. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pembaruan dunia Islam itu, pertama Muhammad bin Wahab. Ia adalah ulama besar yang produktif. Ia mempelopori bentuk kewanabian, tujuannya untuk mengikis habis segala bentuk tahayul, khurafat, bid'ah, dan bentuk penyimpangan pemikiran. Yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ia pendiri perkumpulan Al-Urwan Al-Wuthqa atau ikatan yang kuat. Tujuannya untuk memperkuat rasa persaudaraan, membela Islam, dan membawa umat Islam akan kepada kemajuan. Yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Pergerakan yang dilakukannya yaitu menulis artikel ke media massa seperti koran. Yang keempat yaitu Rashid Ridho. Ia adalah melurus paham agama dengan cara penerbitan majalah dan tafsir Al-Quran Al-Manar. Yang kelima yaitu Muhammad Al-Jinnah. Ia dikenal sebagai Bapak Pendiri Pakistan. Ia merupakan pendiri tokoh penentu kebangkitan Islam di India. Dengan keberanian dan kegigihannya, ia mewujudkan suatu kolonial dengan suatu pemerintahan dengan usaha mandiri. Yang keenam yaitu Said Ahmad Khan. Ia adalah seorang pembaruan yang produktif dengan berbagai karya pemikiran pemikiran sosial politik dan kesenian Inggris. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Ahkam Tuhan Alkitab, yaitu hukum makanan Alkitab. Oke, Rizka. Kita lanjut ke Putri Asia. Hadir, Pak. Silakan Putri Asia, apa yang dipahami berkaitan tentang materi diskusi kita? Judulnya itu sejarah tentang pembaharuan Islam di India, Pak. Silakan. Latar belakangnya terjadi di pembaruan di India itu terjadi perkembangan kesadaran keagamaan umat Islam di dunia tidak bisa dilepaskan dari munculnya gerakan pembaruan pemikiran abad 19, di mana gerakan pembaruan ini dilatar belakangi oleh kemunduran dunia Islam pada abad ke-10. Kemudian tenggelam berabad-abad lamanya. Faktor yang menjadikan penyebab utama ini kemunduran dunia Islam adalah mundurnya spirit yang menimpa kaum muslimin yang ditampilkan dalam bentuk khurafat. Umat Islam tidak lagi menggunakan pikirannya sebagaimana para pemikir-pemikir sebelumnya melakukan ijtihad untuk menggali sumber yang asli kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Praktek yang bermazhab dan bid'ah telah subur. Setelah berabad-abad lamanya masa kemunduran Islam, muncullah gerakan pemikiran yang dikumandangkan oleh pelosor-pelosor pembaruan.
latar pembaruan India ini yang pertama, ajaran Islam sudah bercampur baur dengan paham praktek keagamaan dari Persia, Hindu atau animisme. Yang kedua yaitu pintu ijtihadnya tertutup. Yang ketiga, semena-mena pemerintah negara Inggris. Yang keempat, kekacauan kepemimpinan Mughal dan para amirnya. Yang kelima, terjadinya keributan antara Islam dan Hindu. Selanjutnya, pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin. Yang kita ketahui, Mujahidin ini ialah istilah untuk orang yang tersebut dalam jihad atau yang dinamakan perjuangan, dan juga dimulai dengan mengacu kepada kelompok-kelompok militer tipe gerila yang dipimpin oleh pejuang yang dibawa oleh negara Afghanistan. Selanjutnya, di Mujahidin ini kita tahu orang yang melakukan ijtihad perang suci namanya, ini mengacu pada gerakan muslim yang berpartisipasi dalam jihad yang bertujuan untuk melepaskan diri dari siku. Kemudian pemerintah kolonial Inggris di Pakistan Barat Laut itu, kemudian pemerintahnya itu, kolonial Inggris itu di Pakistan Barat Laut itu pada awal abad ke-19. Oke, di sana, Putri Asia, cukup dulu ya. Kita ke kawan lain dulu. Oke, Rima. Nah, silakan Rima, apa yang dipahami berkaitan tentang materi yang sudah kita diskusikan? Bapak, materi yang saya pahami yaitu tentang pembaharuan di Mesir. Pembaharuan di Mesir mulanya terjadi pada kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya, merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada abad 640 Masehi. Mesir yang ada pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Utsmani yang dikuasai oleh Napoleon. Niat Napoleon sebenarnya yaitu ingin menguasai kerajaan Utsmani, dan akhirnya kerajaan Utsmani itu mengetahui niat dari Napoleon itu, dan akhirnya Napoleon itu didekati oleh kerajaan Utsmani. Napoleon itu akhirnya menjadi faktor penting bagi kerajaan Utsmani, dan dengan adanya Napoleon itu, maka kerajaan Utsmani mengalami kemajuan dan kebangkitan seperti yang ada di berbagai bidang yang sudah lama dilupakan oleh kerajaan Utsmani tersebut. Napoleon membawa ide-ide untuk pembaharuan di Mesir, seperti dalam pembentukan pemerintahan, yang kedua persamaan, yang ketiga kebangsaan. Bentuk pembaharuan di Mesir. Pembaharuan di Mesir pada mulanya diawali dengan adanya kontak dengan Eropa, yaitu Prancis. Datangnya ekspedisi. Oke, Rima, cukup dulu ya. Kita ke kawan lain, ke Armida. Armida ada? Ada Armida? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke Rivaldo. Ya, Pak. Oke, Rivaldo, apa yang dipahami berkaitan tentang materi diskusi kita? Tentang pembaharuan di Turki, Pak. Nah, silakan. Latar belakang pembaharuan di Turki,
kekalahan besar Turki Utsmani dalam menghadapi serangan-serangan Eropa di Wina pada tahun 1683 Masehi yang membuka mata Barat bahwa Turki Utsmani telah mengalami kemunduran yang sangat jauh sekali. Setelah itu, Turki Utsmani mulai mendapatkan serangan-serangan besar dari bangsa Barat. Sejak kekalahan dalam pertempuran di Wina, Turki Utsmani menyadari akan kemundurannya dan kemajuan bangsa Barat. Usaha-usaha pembaruan pun mulai dilakukan dengan cara mengirim duta-duta ke negara-negara Eropa, terutama Prancis, untuk mempelajari suasana kemajuan yang ada di sana dari dekat. Hal itulah yang mendorong Sultan Ahmad III untuk memulai pembaharuan di kerajaannya. Biografi dari Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-33 dari 40 Sultan Turki yang berkuasa melanjutkan kekuasaan Sultan Muzaffar IV. Harun Nasution menyebutkan bahwa Sultan Mahmud II dilahirkan pada tahun 1785 Masehi, diangkat menjadi Sultan pada tahun 1807 Masehi, dan meninggal pada tahun 1839 Masehi. Pendidikan yang ditempuh oleh Sultan Mahmud II adalah pendidikan tradisional yang meliputi pembelajaran pengetahuan agama, sejarah Islam, sastra Turki, Arab, dan Persia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Tanzimat. Tanzimat dalam bahasa Turki dikenal dengan sebutan Tanzimat-i Kariye, adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Utsmani sejak pemerintahan Sultan Abdul Al-Majid, yaitu putra dari Sultan Mahmud II. Dalam deklarasi Tanzimat, para negarawan Utsmani bermaksud untuk menata kembali sistem administrasi yang ada pada kerajaan Turki Utsmani dan juga untuk menegakkan hukum. Tanzimat memberi jaminan terhadap keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta benda seluruh rakyat Turki Utsmani, serta persamaan hak antara Muslim dan non-Muslim di bawah hukum. Tokoh utama dari periode Tanzimat ini adalah Mustafa Pasha. Dia adalah anak seorang Jesineri. Reformasi yang ia lakukan selama menjadi Perdana Menteri adalah melakukan pembaharuan pada lembaga militer. Oke, Rivaldo. Nah, kita ke kawan dulu ya. Kita lanjut ke Zulkifli. Baik, Pak. Kalau saya pada materi pertemuan pertama, Pak. Silakan. Yang pertama yaitu keadaan dunia Islam pada saat kedatangan penjajah. Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Islam sudah mulai mengembangkan dan mempelajari filsafat-filsafat Yunani. Pada saat itu juga mereka mulai mengembangkan ilmu-ilmu ekstrakta. Pada saat kedatangan penjajah, umat Islam mengalami kekacauan yang sangat luar biasa di bagian internal, sebab pada saat itu mereka mengalami perperangan antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, perperangan antara ras yaitu Persia, Turki, dan Arab, dan perperangan antar kaum yaitu Syiah, Sunni, dan Khawarij. Selanjutnya, motivasi bangsa Barat menjajah negara Islam, yang mereka memiliki semboyan 3M, yaitu mercenary, missionary, dan military. Adapun mercenary adalah keuntungan atau mencari kekayaan, dan missionary adalah misi dari mereka untuk menjajah, yaitu ingin mensebarluaskan ajaran agama Kristen. Selanjutnya military, yaitu ingin memperluas wilayah kekuasaan militer mereka. Adapun tokoh yang mendorong dari terjadinya gerakan ini adalah Ramundus Lulus, yang mengatakan itu merupakan pendeta dari
bangsa Inggris yang mengatakan bahwa Islam itu adalah palsu dan harus mati. Selain itu, mereka juga memiliki misi untuk memisahkan umat Islam dari ajaran agamanya. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan di bidang ekonomi dan politik, yang itu di bidang politik, masyarakat Islam mengalami kehancuran di bidang politik. Selanjutnya, negara-negara Islam yang pernah dijajah oleh bangsa Barat, mereka tidak lagi menerapkan syariat Islam sebagai landasan dalam bernegara. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Islam mengalami kolonialisme ekonomi, yang mana mereka saat dijajah itu sudah terpuruk dalam kondisi perekonomian. Setelah itu masyarakat Islam mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, dampak penjajahan di bidang politik, di bidang iptek, masyarakat Islam pada saat itu, pada saat penjajahan, mereka mulai mempelajari bagaimana sistem dan pola